Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 21 Oktober 2023. Bersama saya Anissa Redi, pemirsa sejumlah informasi aktual mengenai Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, ratusan rumah warga dan badan jalan alternatif penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat terendam banjir luapan Sungai Torusan di Kecamatan Ranto Baik, Mandeling Natal. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Mandeling Natal membuat Sungai Aik Torusan di Desa Padang Silojongan, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandeling Natal meluap, membanjiri ratusan rumah warga. Banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter ini juga menutupi akses jalan alternatif penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Sementara arus lalu lintas dari arah berlawanan lumpuh total. Pengendara terpaksa mencari tempat peristirahatan menunggu air kembali surut. Akibat banjir, 1 unit rumah warga yang terbuat dari papan terbawa derasnya luapan arus sungai, serta puluhan hektar lahan pertanian terendam banjir. Masyarakat yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian lainnya bertahan untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Banjir ini asalnya dari mana ini, Bang? Dari Sungai Torusan, meluap ke permukiman warga. Kira-kira berapa tinggi debit airnya, Bang? Lebih kurang 1 meter. Alhamdulillah warga udah mulai bersih-bersih dan rumah udah mulai bisa ditempati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandeling Natal, Muksin Nasution, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat musim hujan. Petugas BPBD dan peralatan evakuasi juga telah disiapkan jika banjir masih terus naik. Sementara itu pemirsa, petugas Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai memusnahkan barang bukti penindakan terhadap penyelundupan barang yang masuk secara ilegal di Desa Bagan Asahan, Tanjung Balai. Barang-barang ilegal yang berasal dari negeri jiran Malaysia tersebut diantaranya 4 juta batang rokok ilegal, 800 lebih pakaian bekas, dan sepatu yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Nur Hasan Asari, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, mengatakan barang yang dimusnahkan bernilai 8 miliar. Tidak hanya rokok, pakaian, dan sepatu, barang lain yang dimusnahkan berupa ban bekas, produk olahan makanan, serta minuman dan obat-obatan. Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan penindakan petugas yang dilakukan di darat dan di laut pada periode Mei 2021 hingga Juni 2023. Nilai total barang 8 miliar, sedangkan potensi kerugian negara 4,6 miliar. Iya, itu periode Mei 2021 sampai dengan Juni 2023. Barangnya ada balpres tekstil, balpres sepatu, rokok, makanan dan minuman, dan obat-obatan. Musnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran yang dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Informasi lainnya pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau perkembangan pengerjaan pembersihan Sungai Deli. Progres aksi peduli Deli yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ini sudah mencapai 25%. Bobi Nasution bersama Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Muhammad Hasan, menyusuri Sungai Deli dari Jalan Afros hingga kawasan Pantai Burung, Jalan Brigjen Katamso, Jumat sore, untuk memastikan pelaksanaan program kerjasama antara Pemko Medan dan TNI Angkatan Darat berjalan dengan baik. Program bersih-bersih Sungai Deli ini telah memasuki minggu ketiga dengan wilayah pengerjaan terdiri atas 4 sektor. Masing-masing sektor melakukan pekerjaan di lereng kiri dan kanan sungai.
Sementara untuk capaian masing-masing sektor sepanjang 3,5 km, 4 sektor yang terbagi dalam pengerjaan ini yaitu sektor 1 meliputi Jembatan Belawan, Rumah Sakit D5 sepanjang 9,2 km, sektor 2 Rumah Sakit D5, Rumah Sakit Marta Friska sepanjang 8,9 km. Sementara sektor 3 Rumah Sakit Marta Friska Jalan Palang Merah sepanjang 7,5 km dan sektor 4 Jalan Palang Merah Kanal sepanjang 8,5 km. Bobi Nasution juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Deli dan tidak lagi membuang sampah ke sungai agar banjir tidak kembali terjadi. Sudah mencapai 25% pengerjaannya dari seluruh sektor yang ada. Dari 34,5 ini kita bagi 4 sektor, 25%. Ini hari ini saya dan Pangdam ingin melihat, mengecek sesuai gambar kerja yang sudah ditetapkan kemarin, apakah pengerjaan di lapangan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, terutama itu. Pemirsa, dalam rangka Hari Karantina ke-146 tahun, Badan Karantina Indonesia Barantin menggelar pasar murah secara serentak di seluruh Indonesia dengan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya di lingkungan kantor Barantin. Gelar pasar murah yang dilakukan Barantin Medan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, telur, bawang, minyak goreng, dan cabai. Pejabat pelaksana harian Barantin Medan, Rifki Daniel, mengatakan di tengah harga kebutuhan pokok yang mulai meningkat, diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, acara ini dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Badan Karantina saat ini sudah lepas dari Kementerian Pertanian dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tanggung jawab memajukan Barantin demi kepentingan masyarakat Indonesia. Targetnya untuk masyarakat kami usahakan semaksimal mungkin Pak, karena terus terang untuk kegiatan ini kita memang agendakan 1 hari. Jadi saran daripada Ibu Salifah, kita usahakan kalau bisa dengan 1 hari karena biar pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih optimal. Jadi ini untuk kedepannya kami akan usahakan semaksimal mungkin kalau bisa di atas 1 hari nanti. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Insinyur Hajjah Syahrifa Alwiah mengapresiasi Barantin yang menggelar pasar murah. Ia berharap kegiatan ini rutin digelar sebab dapat membantu dan meringankan beban masyarakat Deli Serdang khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sangat terasa bagi masyarakat sekitar khususnya Kecamatan Plingin yang ada berada di seputaran wilayah karantina ini di dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya dalam 1 hari dan ini dapat dilaksanakan secara lebih kontinu lagi ke depannya. Karena ini sangat berdampak terutama di dalam juga menangani kejadian peningkatan inflasi daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Beringin Iskandar Syahyuti Siregar, Kadis Ketapang Pemkab Deli Serdang Zaki Aufa, Kasih PLI Bea Cukai Kuala Namu Sunisan Mahza, pihak perusahaan PT Original Nest Indonesia, serta stakeholder Bandara Kuala Namu. Persatuan Pramuka dari SMA Negeri 1 bersama petugas Koramil 13 Panyabungan Mandeling Natal bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menutupi aliran Sungai Aek Mata di pusat kota Panyabungan. Kondisi Sungai Aek Mata Panyabungan Mandeling Natal sangat memprihatinkan akibat banyaknya tumpukan sampah dan rumput liar yang menutupi dasar sungai. Puluhan pelajar dari SMA Negeri 1 Panyabungan bersama personil TNI dari Koramil 13 Panyabungan ikut membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai tersebut. Mereka berupaya mengangkat sampah yang didominasi sampah plastik dan sampah rumah tangga maupun rumput liar.
Para pelajar ini pun menghimbau agar warga jangan lagi membuang sampah sembarangan ke dasar sungai karena dapat mencemari sungai yang menjadi sumber penghidupan bagi ratusan hektar lahan pertanian warga. Ini berguna untuk membersihkan lingkungan masyarakat lah, terutama di Kecamatan Kayu Jati, Mayambuan, di daerah Pasar Lama, dan di Aik Mata ini beserta membersihkan lingkungan masjid. Sungai Aik Mata dan lingkungan masjid kami harap sebesar-besarnya di Mayambuan Pasar Lama itu para masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di daerah yang sudah kami bersihkan, karena dampak dari sampah itu sangatlah buruk bagi masyarakat maupun di lingkungan masyarakat. Sampah yang diangkut para pelajar dan personil Koramil 13 Panyabungan ini diperkirakan mencapai puluhan ton. Untuk mengoptimalkan kondisi sungai menjadi bersih dan asri, dibutuhkan waktu yang lama dengan melibatkan banyak orang karena lumpur dan sampah menumpuk di bendungan dan tidak adanya normalisasi sungai. Pemirsa, ratusan massa aksi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Tanjung Balai. Hal itu dilakukan dalam rangka simulasi Sispam Kota Polres Tanjung Balai untuk pengamanan pemilu 2024 mendatang. Massa aksi sempat terlibat bentrok dan dihadang ratusan personil kepolisian Polres Tanjung Balai bersama Brimob Subden Tanjung Balai. Kabak Ops Polres Tanjung Balai MP Pardede mengatakan bahwa latihan Sispam Kota ini sebagai antisipasi untuk menghadapi konflik sosial dalam mengamankan pemilu 2024 di Kota Tanjung Balai. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan dan melatih kemampuan personil dalam menghadapi massa dan juga keselamatan dalam latihan. Polres Tanjung Balai memastikan situasi Kamtipnas di Tanjung Balai berlangsung aman dan tertib. Melaksanakan simulasi Sispam Kota di Kota Tanjung Balai sebagai bukti kesiapan daripada Polres Tanjung Balai beserta Forkopimda instansi terkait untuk menghadapi pemilu 2024. Tujuannya itu untuk mengecek kesiapan personil, kemudian sarana prasarana oleh Polres Tanjung Balai untuk menghadapi tahapan-tahapan daripada pemilu. Simulasi keamanan unjuk rasa kantor KPU Tanjung Balai merupakan satu rangkaian kegiatan konsolidasi nasional KPU untuk kesiapan pemilu tahun 2024 mendatang. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, narkoba merupakan ancaman serius yang terus-menerus mengganggu tatanan masyarakat, merusak potensi generasi muda, dan menghancurkan keluarga. Berdasarkan data deteksi dini atau tes urin, Sumatera Utara mengalami peningkatan temuan identifikasi positif narkoba dari 237 orang pada tahun 2021 menjadi 252 orang pada 2022. Data tindak kasus pidana juga mengalami peningkatan sebanyak 521 kasus, yaitu dari 6.832 kasus menjadi 7.353 kasus. Adapun jumlah pengguna narkoba di Sumatera Utara selama setahun terakhir tercatat sebanyak 1,5 juta orang atau 10% dari jumlah penduduk. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga telah masuk melalui sekolah-sekolah sehingga berdampak buruk terhadap mental dan perilaku para siswa. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar diantaranya dengan membentuk Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar yang pengukuhannya dilakukan penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin kemarin sekaligus sosialisasi narkoba di Auditorium Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Medan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan, Satuan Tugas Sekolah Bersih Narkoba yang dikukuhkan ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya memastikan bahwa sekolah-sekolah di wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba.
Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita upaya untuk pencegahan secara dini dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekolah, dan kita semua. Mengapa ini diambil? Kita lihat dari data-data tadi yang saya sampaikan secara nasional bahwa kita di Provinsi Sumatera Utara ini boleh dikatakan data yang menunjukkan hampir 10% dari penduduk kita terpapar narkoba. Oleh karena itu ini merupakan langkah keprihatinan kita, salah satu upaya untuk mencegah, memberantas terdampak peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Secara khusus kita awali dari lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah ini adalah dampaknya kepada anak-anak generasi muda kita yang merupakan harapan bangsa kita. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asren Nasution menegaskan dukungan dari berbagai pihak termasuk guru, orang tua, siswa, serta anggota satuan tugas sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya dan dampak buruk narkoba. Agar pencegahan narkoba di sekolah itu merupakan prestasi, jadi bukan hanya tugas-tugas biasa karena kita sudah perang menghadapi narkoba. Jadi jika sekolahnya bersih dari narkoba, berarti dia menang dalam peperangan. Itu lebih selama hari ini kan kita prestasi itu sama dengan akademik. Sekarang tidak, kita tambah lagi beban satu, yakni bebas dari narkoba setiap sekolah. Oh itu justru tadi, makanya yang sampaikan Bapak Gubernur tadi tidak hanya lembaga pendidikan, tapi semua kita tanpa kecuali. Ini yang perlu membangun kesadaran bersama terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan pengukuhan satuan tugas sekolah bersih narkoba yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini menghadirkan narasumber Sekjen Gerakan Anti Narkoba Indonesia, Dr. Zulkarnain Nasution, serta dihadiri sekitar 2.000 siswa SMA SMK sekota Medan dan Deli Serdang, guru, pengawas, kepala sekolah, serta tokoh agama. Program Tentara Manunggal membangun desa ke-118 Kodim 0201 Medan resmi ditutup. Kegiatan ini disasarkan pada Kelurahan Paya Pasir dan Kelurahan Terjun dengan membangun infrastruktur jalan. Pangdam 1 Bukit Barisan menerima hasil laporan berita acara pada upacara penutupan program Tentara Manunggal membangun desa ke-118 Kodim 0201 Medan. Di lapangan Benteng Medan kemarin, laporan tersebut dibacakan oleh Komandan Satgas Tentara Manunggal membangun desa ke-118 Kodim 0201 Medan, Kolonel Infantri Ferry Muzawad, kepada pemimpin upacara Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Di hadapan Pangdam 1 Bukit Barisan, laporan tersebut langsung ditandatangani Kodim 0201 Medan dan Wali Kota Medan. Pengerjaan sasaran fisik pembangunan infrastruktur berupa pengecoran ringgit beton jalan speksi sepanjang 335 meter dengan lebar 5 meter dan ketebalan 20 cm di Kelurahan Paya Pasir dan Terjun Medan Marelan. Penutupan program Tentara Manunggal membangun desa ke-118 Kodim 0201 Medan turut diisi dengan kegiatan bakti sosial, penyaluran sembako, pemeriksaan stunting pada anak, bakti kesehatan, sunat massal, serta stand Dekra Nasda. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan berharap program Tentara Manunggal membangun desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harapannya ini paling tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, taraf hidup masyarakat yang semula tadinya belum ada jalan, itu sekarang sudah ada jalan, memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas perekonomian. Ya, jadi ini mudah. Saya berpesan ya supaya ini dirawat karena belum tentu dalam waktu 5 atau 10 tahun ini akan kita perbaiki lagi karena masih banyak sekali saudara-saudara kita di desa-desa yang lain juga memerlukan perhatian. Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan membangun infrastruktur merupakan program utama Pemko Medan. Tentunya
hal pembangunan infrastruktur, hari ini di Pemko Medan sendiri itu menjadi salah satu program utama kita. Menjadi program utama dari Pemko Medan, apakah itu infrastrukturnya untuk mensupport kegiatan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Pangdam tadi, ataukah memang kegiatan untuk hunian seperti ke tempat pemukiman masyarakat. Ini adalah lapisan masyarakat ikut serta. Apa yang sudah dibangun dijaga, apa yang sudah dibangun sama-sama kita gunakan dengan baik, dengan positif, dan peran serta apakah ini pemerintah, TNI Polri, dan seluruh stakeholder. Ini penting, tapi lebih penting lagi peran serta dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu pemirsa, puluhan siswa perguruan Tawalif Darur Rahmat Kota Sibolga melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang menjadi korban dari konflik bersenjata antara Hamas dan Israel. Sholat gaib dan doa bersama yang diikuti puluhan siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Perguruan Tawalif Kota Sibolga digelar di masjid lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan para siswa atas kondisi yang saat ini tengah dialami rakyat Palestina. Para siswa berharap rakyat Palestina diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi konflik bersenjata yang masih terjadi hingga saat ini. Selain menggelar kegiatan sholat gaib dan doa bersama, para siswa juga mengumpulkan donasi untuk rakyat Palestina di beberapa ruas jalan protokol Kota Sibolga. Donasi yang terkumpul nantinya akan langsung dikirimkan melalui organisasi kemanusiaan. Dan beberapa hari ke depan juga kami tetap melaksanakan aksi solidaritas penggalangan dana. Tujuannya adalah kita membantu daripada saudara-saudara kita yang sedang dilanda duka di Palestina. Dan tentunya kami daripada Perguruan Tawalif Darur Rahmat Kota Sibolga juga membuka itu bagi saudara-saudara yang juga ingin menyisikan sedikit hartanya kepada Palestina, bisa juga ke Darur Rahmat menghubungi kami, dan juga kami nanti akan juga memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.